Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Kartikasari dengan NIM K7121172 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas pengelolaan lapangan persekolahan atau PLP. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran berakhir, Ibu berharap anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi penampakan alam yang terdapat pada lapisan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengklasifikasikan kenampakan alam yang ada pada lapisan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Untuk semakin memahami materi ini, simaklah video ini sampai selesai ya. Selamat belajar anak-anak. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Apakah mulus dan datar atau bulat bergelombang? Menurut penelitian, permukaan bumi tidaklah mulus dan datar. Akan tetapi, ada yang menonjol dan juga ada yang cekung. Ada yang terisi air dan juga ada yang tidak. Ada yang kering dan juga ada yang gersang. Di permukaan bumi kita yang luas ini, kita bisa menemukan bagian-bagian alam yang ada di daratan, perairan, dan juga udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian-bagian itu disebut sebagai litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di bagian-bagian itu kita bisa menemukan penampakan alam yang berbeda-beda. Yuk kita cari tahu satu persatu. Daratan atau litosfer adalah lapisan terluar dari permukaan bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Litosfer meliputi segala bentuk daratan seperti pegunungan, dataran, dan lembah. Ini adalah bagian dari bumi tempat kita berpijak dan merupakan tempat kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia berkembang. Di daratan atau litosfer terdapat beberapa daerah di permukaan bumi yang memiliki istilah-istilah berikut. Yang pertama adalah gunung. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Gunung biasanya memiliki tinggi lebih dari 600 meter dan berukuran sangat besar. Jadi, kalian bisa melihat gunung dengan sangat jelas walaupun dari jarak jauh. Beberapa gunung ada yang bersifat aktif atau yang lebih sering dikenal sebagai gunung berapi. Namun, ada juga beberapa gunung yang sifatnya pasif atau tidak dapat meletus. Yang kedua adalah bukit. Bukit adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, atau lebih rendah dari gunung. Yang ketiga adalah lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung. Yang keempat adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah dan memiliki permukaan yang rata. Dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dan yang terakhir adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Selain litosfer, ada beberapa bagian di permukaan bumi yang digenangi air dan disebut hidrosfer. Istilah ini berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Secara harfiah, hidrosfer adalah lapisan air di seluruh permukaan bumi. Seluruh air yang ada di permukaan bumi seperti sungai, danau, rawa-rawa, mata air merupakan bagian dari hidrosfer.
Di perairan, terdapat beberapa daerah di permukaan bumi yang memiliki istilah-istilah berikut ini. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir. Air sungai akan mengalir dari sumber mata air yang biasanya berada di pegunungan menuju ke laut. Yang kedua ada danau. Danau adalah daerah daratan yang tergenang air, atau dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Danau ada yang terbentuk secara alami, tapi ada juga yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Yang ketiga ada rawa. Rawa adalah tanah rendah yang umumnya ada di daerah dekat pantai yang digenangi air. Dan yang terakhir adalah laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan atau litosfer dan lautan atau hidrosfer, di bumi juga ada yang namanya atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu lapisan ozon, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Yang pertama ada lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Ozon membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Yang kedua ada troposfer. Troposfer adalah lapisan paling bawah atmosfer bumi yang membentang sekitar 0-10 km dari permukaan bumi. Troposfer adalah tempat terjadinya hampir semua fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan awan. Yang ketiga ada stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara di atas troposfer dengan ketinggian antara 10-30 km di atas permukaan bumi. Yang keempat ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di antara 30-50 km di atas permukaan bumi. Lapisan mesosfer adalah lapisan terdingin di atmosfer dan juga tempat terbakarnya meteor yang memasuki atmosfer bumi, sekaligus untuk melindungi permukaan dari benda luar angkasa. Yang kelima ada termosfer. Termosfer adalah daerah atmosfer yang terletak di antara 50-400 km di atas permukaan bumi. Termosfer adalah tempat terjadinya fenomena alam aurora, yaitu cahaya berwarna-warni yang muncul di langit malam akibat interaksi antara partikel bermuatan dari matahari dengan atmosfer bumi. Dan yang terakhir adalah eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini merupakan jalur bagi satelit untuk mengorbit bumi. Tidak terdapat cuaca atau fenomena atmosfer lainnya pada lapisan ini. Dari materi yang telah kita bahas, kesimpulannya adalah permukaan bumi itu beragam dan dinamis. Tidak hanya datar dan mulus, tetapi terdiri dari berbagai bentuk seperti gunung, bukit, lembah, dataran, dan lain-lain. Bumi terbagi menjadi 3 lapisan utama. Yang pertama, litosfer atau daratan, yaitu bagian terluar bumi yang terdiri dari batuan dan tanah, meliputi segala bentuk daratan seperti gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang kedua adalah hidrosfer atau perairan.
yaitu bagian bumi yang berupa air seperti sungai, danau, rawa, dan laut. Dan yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri dari berbagai lapisan seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya untuk